Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nikadek Dwi Novianti dengan NIM A112510019. Baik, saya di sini akan membawakan materi kelompok saya, yaitu kelompok 1 dengan judul Konsep Dasar Pendidikan. Konsep dasar pendidikan adalah seperangkat pemikiran, prinsip, dan landasan teoritis yang menjadi titik tolak dalam memahami hakikat pendidikan secara menyeluruh. Ada beberapa prinsip utama yang menjadi landasan konsep dasar pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan harus sesuai atau ada hubungan dengan kebutuhan dan kehidupan nyata peserta didik serta masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip efektivitas. Prinsip ini tidak hanya berfokus pada hasil, bukan hanya soal nilai ujian, tapi juga apakah siswa benar-benar memahami, bisa menerapkan, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ketiga, ada prinsip efisiensi. Prinsip ini berkaitan dengan sumber daya yang digunakan, serta bagaimana cara mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan waktu, uang, dan tenaga sedikit mungkin, tetapi hasilnya tetap. Yang keempat, ada prinsip kesinambungan. Kesinambungan artinya pendidikan adalah proses yang berkelanjutan. Unsur-unsur yang membentuk sistem pendidikan. Yang pertama ada unsur utama. Unsur utama adalah komponen yang keberadaannya sangat krusial dalam proses pendidikan. Tanpa salah satu dari unsur ini, proses pendidikan tidak akan berjalan lancar. Yang pertama peserta didik, yang kedua pendidik, yang ketiga kurikulum, yang keempat tujuan pendidikan, dan yang kelima media pendidikan. Dan yang kedua, unsur pendukung. Unsur pendukung membantu melengkapi dan memperlancar jalannya proses pendidikan. Meskipun tanpa unsur ini, proses pendidikan hanya bisa berjalan, tetapi efektivitasnya akan berkurang. Yang pertama, lingkungan pendidikan, yang kedua, manajemen pendidikan, yang ketiga, evaluasi pendidikan, dan yang keempat, pembiayaan pendidikan. Peran pendidik dalam membentuk karakter dan kecerdasan peserta didik. Yang pertama, penerapan nilai moral dan etika. Yang kedua, kemandirian dan integritas. Yang ketiga, keterampilan sosial dan rasa peduli. Yang keempat, pencegahan perilaku negatif. Dan yang kelima, keteladanan dari guru. Hubungan antara pendidikan formal, non-formal, dan informal dalam sistem pendidikan nasional. Hubungan antara pendidikan formal, non-formal, dan informal adalah saling melengkapi, saling memperkaya, dan saling mendukung. Ketiganya diakui sebagai jalur yang sah dan setara dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama, saling melengkapi atau komplementer. Yang kedua, saling mendukung atau suportif. Yang ketiga, berkesinambungan. Baik, kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi adalah pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk membantu manusia berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan semata, tetapi juga menyangkut pembentukan sikap, nilai moral, dan keterampilan yang akan membekali seseorang dalam menjalani kehidupannya. Melalui pendidikan, manusia diarahkan agar mampu menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Itulah tadi penjelasan dari tugas saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.